Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kesaktian Untung Suropati dan dua rekannya, yaitu Embun Jaladria dan Raden Purbaya dengan tombak Kiai Pleret, memang sempat menjadi buah bibir di Keraton Kartasura pada zaman itu. Pada kisah ini terjadi pada saat terjadinya pertempuran sengit antara pasukan Untung Suropati melawan pasukan VOC Belanda di bawah pimpinan Kapten Tex. Pertempuran tersebut sebenarnya tidak seimbang karena pasukan VOC Belanda mempunyai persenjataan yang lengkap dan canggih seperti senapan mesin dan meriam, sedangkan pasukan Untung Suropati hanya bersenjatakan panah, tombak, dan keris. Dan hal tersebutlah yang membuat Untung Suropati beserta pengikutnya merasa kewalahan, akan tetapi Untung Suropati tetap mengadakan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Dalam perang tersebut Untung Suropati beserta pasukannya terdesak, dan pada saat terdesak itulah Untung dipanggil Sultan Amangkurat II. Beliau adalah penguasa kerajaan Mataram Islam. Untung Suropati dipanggil ke alun-alun oleh sang sultan guna mendapat bantuan pasukan. Setelah mendapat bantuan dan sang sultan Untung Suropati, setelah mendapat bantuan dari sang sultan, Untung Suropati yang mempunyai nama asli Surawiraji itu kembali dengan semangat membara, seolah-olah beliau mendapat energi baru dalam pasukannya. Untung Suropati bertekad bahwa dirinya akan melawan Belanda sampai mati atau titik darah penghabisan. Pada hari itu pertempuran dilanjutkan. Pertempuran terjadi di alun-alun Kartasura. Untung Suropati mengamuk seperti banteng ketaton atau banteng terluka. Entah berapa peluru senapan yang bersarang di badannya, akan tetapi tidak satupun peluru yang dapat menembus tubuhnya. Rupanya Untung Suropati kebal terhadap peluru senjata. Bahkan pada hari itu Belanda yang terbunuh di ujung keris pusakanya banyak sekali, sehingga Untung Suropati seperti mandi darah. Semangat Untung Suropati benar-benar berkobar hari itu, dan siapapun yang berhadapan dengan beliau pasti nyalinya menjadi ciut. Pada perang hari itu Untung Suropati mengejar dan akan habisi pimpinan Belanda yang bernama Kapten Tex. Namun pasukan VOC melindungi dengan menghujani Untung Suropati dengan tembakan-tembakan, namun tak satupun peluru yang dapat menembus tubuh Untung Suropati. Namun Untung Suropati tak kenal takut dan tak gentar melawan pasukan VOC. Apalagi pada saat yang bersamaan beberapa petinggi Kasunanan Kartasura juga turun ke gelanggang pertempuran seperti Patih Angrangkusuma, Embun Jaladria. Mereka bergabung dengan membantu pasukan Untung Suropati. Dengan otomatis perang antara Untung Suropati dan pasukan Kapten Tex semakin ramai. Dikisahkan pada saat itu Embun Jaladria berduel dengan seorang letnan VOC, dan Jaladria tidak membutuhkan waktu lama. Beliau berhasil membunuh musuhnya dengan kerisnya. Sementara itu Untung Suropati menghadapi seorang kapten bernama Brickman, dan duel tersebut 1 lawan 1. Beberapa kali Brickman menyambet Untung Suropati dengan pedangnya, namun Untung Suropati tak luka. Kemudian Untung Suropati membalas pukulan dengan patrem ke leher Brickman. Sekali pukul leher Brickman nyaris putus
dan tubuh Brigman bersimbah darah. Seketika itu pula Brigman langsung tewas di tempat. Tewasnya Brigman membuat pasukan Untung Suropati lebih bersemangat, seolah-olah mendapat angin segar. Sebaliknya pasukan Kapten Tek di bawah panji-panji Belanda menjadi kendor karena banyak anggotanya yang tewas, terutama dari perwira-perwiranya menengah. Melihat pasukan Untung Suropati berada di atas angin, Sunan Amangkurat II sangat senang. Saat itu beliau menyaksikan dari atas Siti Hinggil. Kapten Tek geram melihat Kapten Brigman mati di tangan Untung Suropati, dan banyak prajurit-prajurit atau pasukannya yang ditikam atau dibunuh oleh Embun Jaladria. Ia pun mundur dan merapatkan barisan untuk menata ulang pasukannya dan mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Untung Suropati lagi. Setelah itu Kapten Tek berada di barisan terdepan dan segera berperang kembali melawan Untung Suropati. Pasukan Tek mengamuk dan memberondong pasukan Untung Suropati. Akan tetapi pasukan Untung Suropati serta Patih Angrangkusuma malah maju menyerang dan berhasil membunuh serta mengobrak-abrik pasukan VOC, sehingga Sultan Amangkurat menginstruksikan agar Pangeran Puger maju ke medan pertempuran untuk membantu pasukan Untung Suropati. Pangeran Puger terjun ke medan tempur dengan bersenjatakan tombak Kiai Pleret yang sangat terkenal sakti. Dengan tombak Kiai Pleret tersebut, Pangeran Puger berhasil mengobrak-abrik pasukan VOC. Turunnya Pangeran Puger ke kancah pertempuran menambah semangat dan angin segar bagi pasukan Untung Suropati. Pasukan VOC menghujani Pangeran Puger dengan timah panas atau peluru senapan, tapi tak satu pun peluru tersebut yang mengenai atau melukai Pangeran Puger. Beliau kebal peluru, dan pada saat yang tepat Pangeran Puger berhasil menusukkan tombak sakti Kiai Pleret tepat di dada Kapten Tek hingga tembus dan sekutu, dan seketika itu pula Kapten Tek tewas di tempat. Sepeninggal Kapten Tek, Pangeran Puger yang tergabung dalam pasukan Untung Suropati membantai seluruh anggota pasukan VOC di alun-alun Kartasura, dan alun-alun Kartasura menjadi kuburan massal tentara VOC yang seluruhnya dibunuh, tak ada satupun yang tersisa. Kemenangan pun diraih oleh pasukan Untung Suropati yang didukung oleh pasukan pimpinan Patih Angrangkusuma, Embun Jaladria, dan Pangeran Puger. Dan kemenangan tersebut membawa keberkahan bagi Untung Suropati karena Untung Suropati tidak jadi atau tidak dapat ditangkap oleh pasukan VOC atau Belanda. Nah, beginilah cerita ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.